Salam sejahtera saudara-saudara, apa kabar? Wow, ketemu lagi dalam acara Hope in Crisis. Dan berharap bahwa malam hari ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Seperti jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, seperti saudara ketahui, malam hari ini Hope in Crisis akan mengusung tema leadership. Nah, mungkin di sini kita tidak akan membahas nitty-gritty tentang kepemimpinan. Tapi kita akan membahas kepemimpinan dalam konteks krisis, ya. Bahwa sering sekali di Alkitab kita menemukan ketika krisis muncul, Tuhan menjawab krisis itu dengan metodenya. Metode Tuhan itu selalu adalah manusia. Dia mengutus manusia untuk menjadi jawaban terhadap krisis yang sedang dihadapi. Dan biasanya orang-orang yang Tuhan pakai ini dilihat oleh orang lain sebagai leadership, sebagai bentuk kepemimpinan. Itu kira-kira bahasa itu yang akan coba kita bangun. Narasi yang seperti itu yang coba kita bangun di sini untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya mengerti betul bahwa God uses men to help men. Kira-kira seperti Tuhan memakai manusia untuk menolong manusia. Dan kenapa Tuhan tidak pakai malaikat? Saya percaya ada pelayanan malaikat, tapi sering sekali Tuhan memakai manusia untuk melakukan tujuannya. Karena sekali lagi kita menemukan di Alkitab bahwa the method of God is men. Tuhan pakai manusia untuk hal tersebut. Nah, itu yang bakal kita bahas. Di Alkitab penuh dengan cerita-cerita yang seperti itu. Jadi ketika krisis datang, jawaban atas krisis tersebut Tuhan mengirim manusia. Ya, nah, itu adalah hal yang sangat unik dan khusus terjadi di Alkitab misalnya. Dan waktu manusia tersebut melakukan tindakan-tindakan seperti yang Tuhan inginkan, terjadilah pemulihan-pemulihan yang terjadi dalam krisis-krisis tersebut. Di Alkitab tentu saudara bisa melihat peristiwa-peristiwa, misalnya contoh saja waktu kelaparan melanda dunia dalam kitab Kejadian. Saudara baca di pasalnya yang ke-39, saudara baca dari pasal-pasal sebelumnya. Di situ kemudian Tuhan menampilkan seorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjawab hal tersebut. Nah, terlepas dari prosesnya yang panjang tentang Yusuf sampai dia menjadi penguasa di Mesir, itu adalah bagian yang Tuhan sampaikan kepada manusia pada waktu itu, kepada orang pilihan Tuhan. Dalam kesempatan itu adalah keluarga Yakub yang dalam keadaan krisis. Dan pada waktu itu krisisnya bukan cuma melanda keluarga Yakub, krisisnya melanda seluruh dunia pada waktu itu. Jadi waktu keadaan itu terjadi, Yusuf kemudian mengatakan sebuah statement yang luar biasa, ya. Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memakai itu untuk kebaikan. Sampai dia bilang, justru karena untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, itu bangsa Israel tentunya nantinya, dan juga bangsa Mesir yang merupakan pusat budaya dunia pada waktu itu, Tuhan mengirim Yusuf pada posisi itu. Dan Yusuf kemudian
seperti setengah berterima kasih kepada saudara-saudaranya kenapa menjual dia sampai dia ada di Mesir. Kira-kira kayak begitulah bahasa yang dipakai. Tetapi di sini kita menemukan bahwa rupanya Tuhan memakai manusia untuk menjawab hal tersebut. Nah, itulah kemudian kita mengenal istilah, kenapa saya memasukkan istilah leadership. Tapi dalam konteks yang tadi itu, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mengenai hal tersebut ya. Ya mungkin kita bahas sedikit dulu aja tentang leadership. Orang selalu berkata kepada saya bahwa bukankah lebih banyak kata pengikut dipakai di Alkitab daripada kata leader gitu kan. Jadi ya karena Alkitab kayaknya jarang menggunakan kata leadership di Alkitab ya. Seperti yang kita tahu. Bahkan kata leadership sendiri baru muncul di abad ke-19 ya. Tahun 1800-an baru muncul kata leadership itu yang kemudian dipakai. Leadership itu tadinya adalah menunjuk kepada sebuah posisi kepemimpinan ya sebagai alat Tuhan pada waktu itu ya. Tapi kemudian ya baru waktu itulah abad ke-19 lah kata leadership kemudian muncul dipakai secara menyeluruh. Jadi ya memang sebelumnya cuma pengikut dan seterusnya. Tapi yang paling luar biasanya adalah ini. Alkitab banyak berbicara tentang otoritas misalnya. Otoritas itu adalah kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang. Authority ya. Jadi otoritas itu kekuasaan yang dipercayakan. Otoritas. Ada otoritas diberikan. Otoritas itu di dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani menggunakan kata exousia. Exousia itu authority. Authority itu adalah a legal standing to exercise power. Jadi legalitas untuk exercise power. Tanpa otoritas kita boleh punya kuasa, tapi kuasa kita tidak valid tanpa ada otoritas. Jadi Alkitab berbicara banyak tentang otoritas. Artinya kuasa yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Tapi juga Alkitab bukan cuma berbicara otoritas. Alkitab juga berbicara tanggung jawab misalnya. Tanggung jawab yang diberikan kepada orang. Karena Tuhan menuntut akuntabilitas setelah itu. Tuhan menuntut memberikan responsibility. Kemudian dia meminta accountability dari orang yang dia berikan responsibility itu. Jadi jelas ada istilah-istilah ini kan istilah-istilah kepemimpinan juga. Alkitab berbicara tentang itu ruling power, government yang kayak begitu. Itu adalah istilah-istilah yang kalau kita gabungkan misalnya otoritas, tanggung jawab, ruling power, servants dan seterusnya atau melayani, itu adalah komponen yang kita kenal sekarang sebagai leadership, sebagai kepemimpinan ya. Nah ini tentu kita seharusnya melihat dalam sisi yang tepat mengenai hal tersebut ya. Nah setiap kali membahas kepemimpinan orang selalu banyak berbicara tentang karakternya. Karakter memang it's a king ya. Karakter kalau di kepemimpinan itu raja betul. Kamu udah punya karakter yang nggak jelas ya. Karakter tuh penting banget. Akan tetapi terbanyak di Alkitab menulis tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai jawaban dalam krisis ini. Justru orang-orang tersebut juga ada dalam krisis. Mereka adalah orang-orang yang mengalami krisis tangan pertama. First hand experience in crisis. They experience crisis a lot in their lives. Yusuf misalnya. Yusuf menolong satu kerajaan yang dalam keadaan lapar. Berkali-kali Yusuf lapar sebagai budak. Itu udah jelas. Saya bisa bayangkan dia ngantar makanan buat saudaranya buang dia ke dalam sumur. Dan untuk semalam-malaman dia dalam sumur. Lapar, suaranya mantul ke bawah, gak ada yang dengar dia. Sampai dia kemudian dijual pada saudagar-saudagar itu tuh ya, yang ada di caravan itu, saudagar-saudagar Ismail yang kemudian membawa dia pergi ke Mesir dan kemudian dia dijual sampai dia mendarat di rumah Potifar. You know that story. Artinya itu kisah yang ditulis kepada kita tentang Yusuf, bahwa
his life also in crisis ya. Dari dia kira-kira berusia 13-14 tahun, kemudian dia dibuang menjadi budak, dan dia kira-kira mulai memerintah kira-kira umurnya 30-an tahun. So there's a 15 years of crisis in his life. Lewati jalan paling dalam. Bayangkan, dia disertai oleh Tuhan, tapi krisis. Jadi kita menarik kesimpulan bahwa orang yang disertai oleh Tuhan belum tentu dia tidak lewati krisis. Justru orang disertai oleh Tuhan juga lewati krisis, tapi Tuhan selalu menolong. Tapi yang jelas bahwa benar tuh Yusuf menunjukkan sebuah kualitas yang luar biasa. Dia handle authority dengan cara yang bagus. Dia handle kepercayaan dengan hal yang bagus. Dia punya tanggung jawab sampai Potifar mempercayakan seluruhnya buat dia. Tapi kemudian dia disalah mengerti orang. Dia masuk ke tempat yang paling bawah. So his life filled with crisis before he's leading people to come out of crisis. Sudah bisa bayangkan. Jadi Yusuf pada waktu itu dalam keadaan yang luar biasa, tertekan di dalam penjara. Sampai dia diangkat sebagai penguasa yang kemudian menolong orang. Dan bukan cuma Mesir yang ditolong, dia tolong seluruh keluarga Yakub. Dan dia menolong bangsa-bangsa yang pada waktu itu mengalami kelaparan yang sangat hebat. Nah, pertanyaan yang ingin saya sodorkan buat kita sekalian adalah dalam sisi leadership adalah ini, bahwa sebenarnya sudah bukan lagi pertanyaan bagi segelintir orang atau pertanyaan bagi banyak orang. Ini sudah merupakan pertanyaan umum sebenarnya. Bahwa sebenarnya kenapa leadership harus dibahas untuk orang-orang khusus sih? Bukankah semua orang dilahirkan untuk memimpin? Nah itu dia. Benarkah statement ini kalau saya katakan everyone was born to lead? Jelas. Karena memang manusia diciptakan to lead. Manusia diciptakan untuk exercise authority, exercise responsibility, exercise servanthood, exercise life in accountability, exercise godliness, exercise hal-hal yang menunjukkan kualitas leadership. Itu jelas kan? Dari Kejadian 1 ayat 26. I've been preaching out of this verse, udah tahu ratusan kali saya berkhotbah telah mengutip ayat ini, sebab ayat ini penting sekali. Waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Itu kata jelas. Supaya mereka memerintah. Supaya mereka exercise power and authority. Jadi jelas, everyone was born to lead. Everyone was created to lead. Ya, itu jelas. Nah, tentu kalau sudah perhatikan dengan jelas bahwa kalau sudah itu berarti ini dia ini. Semua kita, sudah dengar statement saya hati-hati sekali. Semua kita punya kapasitas untuk menjadi jawaban jalan keluar bagi semua krisis. Everyone has that ability. Everyone has that potential to be the answers of the crisis. Karena memang semua manusia memang seperti itu. Itu jelas. Semua manusia dilahirkan dengan cara seperti itu. Itu ditulis di Alkitab. Sekali lagi, krisis-krisis terjadi dapat saja menyebabkan Tuhan membangkitkan orang-orang yang menjadi jawaban. Saya baru cerita tentang Yusuf. Ya kan? Kemudian kalau saudara masuk lebih jauh lagi, saudara menemukan orang-orang yang Tuhan pilih. Ya, betul ya? Seperti misalnya ketika orang Israel semakin ditekan di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang keberapa itu, ketiga, keempat, pasal pertama dan seterusnya. Ketika mereka dalam keadaan tertekan di kitab Keluaran itu, Tuhan jawabannya adalah mengirim seorang yang pernah ada di Mesir juga. Dikirimlah orang itu datang untuk menjadi jawaban buat mereka. Dan orang ini ternyata gak sempurna. Mereka gak sempurna. Tapi mereka telah menjadi alat Tuhan yang powerful. Misalnya Musa orangnya stutter, gagap, gak pintar bicara dan seterusnya. Tapi justru Tuhan pakai orang ini. Ya, jadi luar biasa kan. Jadi seringkali
kita punya kualifikasi yang kita bangun tentang leadership dan bagaimana Tuhan memakai seseorang, ternyata jauh berbeda ya. Suka jauh-jauh beda ya. Nah, dan Tuhan pakai orang, dan memang orang-orang tersebut dibentuk sih. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa memang kalau kita berbicara leadership memang bukan cuma harus dilahirkan, mereka itu dibentuk. The making of the leader. Ya. Jadi satu kali ada cerita para wartawan datang di sebuah kampung yang konon kabarnya di kampung itu, di village itu melahirkan banyak pemimpin. So wartawan-wartawan ini datang kemudian bertanya pada kepala sukunya yang lagi ngumpul sama sebagian besar penduduk dari village itu. Ditanya, benarkah bapak-bapak ini menyetujui kalau dikatakan bahwa kampung ini melahirkan pemimpin-pemimpin? Mereka ketawa sebenarnya, atau enggak. Kampung ini melahirkan bayi-bayi. Ya jelas, yang dilahirkan normal, bayi biasa. Tetapi dalam perjalanannya, the making of the leaders menjadi sebuah hal yang sangat penting. Jadi memang kita harus dalam konsep apa yang kita bahas sekarang ini, bahwa kalau memang saudara mau menjadi metode Tuhan, saudara perlu dipersiapkan. Saudara harus memiliki hati yang ingin dipersiapkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mempersiapkan orang-orangnya secara khusus untuk menjadi jawaban. Makanya seperti yang saya bilang tadi, seringkali orang-orang yang Tuhan pakai itu justru orang-orang yang tadinya berada dalam krisis juga. Ya gitu. Jadi begini. Do not waste your crisis. Jangan waste dia, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan krisis saudara. Krisis saudara bisa menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada dalam krisis. Udah berpikir positif untuk kemudian bisa memberikan kepada kita sebuah masukan yang khusus untuk dipersiapkan secara khusus untuk kasus-kasus khusus. Makanya ya nggak usah khawatir kalau saudara dalam kehidupanmu bertemu dengan krisis-krisis yang saudara anggap tidak terpecahkan. Gak usah khawatir. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk ada pada posisi itu, untuk kemudian bisa menjadi jawaban bagi krisis yang sedang berlangsung. Nah, coba saudara pikirkan kebenaran firman Tuhan ini. Misalnya yang terjadi dengan kitab Hakim-Hakim misalnya. Kitab Hakim-Hakim itu penuh dengan cerita orang-orang yang pada nggak jelas semua kan. Di situ banyak yang nggak jelas. Ya. Mungkin yang paling jelas ya cuman Samuel kan. Yang lain semuanya orang-orang yang punya defect, punya cacat, punya kelemahan, punya banyak hal. Tapi justru Tuhan ambil mereka dan mereka menjadi jawaban pada krisis yang berlangsung. Justru mereka para hakim itu disebut sebagai pelepas-pelepas. Mereka adalah pribadi-pribadi yang melepaskan umat Tuhan dari masalah mereka. Mereka dipersiapkan oleh Allah, mereka dikhususkan oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Yang tujuannya adalah membebaskan umat Tuhan dari krisis yang terjadi. So secara jelas kita sudah bisa melihat apa yang sedang saya maksudkan dengan leadership ini, bahwa memang leadership ini adalah sesuatu yang sangat unik ya, memang betul sangat unik. Dan kalau kita baca, every one of us was created to lead ya. Nah tentu penulis-penulis menggunakan bahasa yang lebih unik dan lebih menarik. Misalnya ada sebuah buku yang saya baca puluhan tahun yang lalu. Developing Leader in You. Developing Leader Inside of You. Mengembangkan kepemimpinan yang ada di dalam kamu. Tapi kemudian bukan juga itu. Mengembangkan kepemimpinan pada orang-orang di sekitarmu. Developing leaders around you. Jadi kemudian kita mulai melihat bahwa leadership itu sebenarnya potentially imanen ada di dalam diri semua orang. Di mana Tuhan dapat pakai itu untuk trigger sesuatu yang menjadi jawaban bagi dunia
yang dalam keadaan krisis ini. Nah, jadi kalau orang tanya pada saya, orang seperti apakah yang Tuhan pakai sebagai metodenya untuk menjawab masalah yang ada? Wow, saya baca di Alkitab segala jenis orang. Misalnya di kitab Hakim-Hakim, ada yang anak pelacur menjadi pemimpin. Iya. Kalau ada yang kidal yang dianggap cacat jadi pemimpin. Ada yang anak manja seperti Simpson jadi pemimpin. Ada orang penakut dan penyembah berhala seperti Gideon menjadi pemimpin. Dan kalau saudara runtut mereka ini adalah orang-orang yang memang punya latar belakang yang gak jelas, tapi dipakai oleh Tuhan. Tapi saya mau mengajak saudara beberapa saat ini untuk merenungkan sebuah cerita yang menurut saya the most powerful story in the Bible, yang ditulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Secara khusus di pasal 7 sih kisah ini muncul. Masih ingat ceritanya? Ketika Samaria sedang dikepung. Ya, tahu cerita itu ya? Mereka dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma satu bangsa. Bangsa-bangsa bergabung menjadi satu untuk mengepung Samaria. Karena mereka dikepung, terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Itu kemudian diberitahu itu, aduh, harganya mahal banget. Itu dibilang 1 kap tai burung aja harganya bisa 5 sikal. Itu mahal banget. Sangat mahal. Mereka gak bisa bikin apa-apa lagi. Mereka cuma ingin mati aja. Tapi haleluya. Di tengah-tengah krisis seperti itu, firman Tuhan datang. Ya, itu dia. Makanya menurut saya, di tengah-tengah krisis yang sedang berlangsung ini, harusnya kita sebagai umat Tuhan, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, itu sebaiknya mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberi caranya Tuhan menemukan orang-orang yang dapat dipakai itu adalah dengan suara Tuhan. Tuhan menyampaikan suaranya. Wah, siapa yang berespon kepadanya itu penting sekali. Nah, di kisah ini Nabi Tuhan datang bicara pada raja. Karena rajanya udah gak tahan banget. Rajanya udah taruh abu di atas kepalanya dan bersujud. Karena rajanya mendengarkan cerita. Ada ibu-ibu yang berkata, Raja kami lapar banget sampai kami udah masak anak kami makan hari ini. Besok nanti dia punya anak yang mau dimasak. Dan dia menolak. Jadi mereka berantem. Rajanya sampai sujud menyembah, taruh abu di atas kepalanya. This is a very, very deep crisis. Ini dalam banget krisisnya. Justru dalam keadaan deep crisis itulah, dan tiba-tiba Tuhan berfirman kepada mereka. Begitu selesai Tuhan berfirman, ada orang yang percaya, ada yang gak percaya. Tiba-tiba narasi dari penulisan itu berganti. Di luar kota Samaria ada 4 orang kusta. Di pintu gerbang lagi duduk di situ. Mereka merenung. Ternyata orang kusta pun dapat dipakai oleh Allah. Wow. Saya kemudian melihat, berarti jelas Tuhan dapat memakai siapa saja. Coba bayangkan bahasa orang kusta dalam cerita itu. Bahasa orang kusta yang ada 4 orang kusta dalam kisah yang kita baca tadi. Atau yang saya sebut tadi, kita nggak baca. Yang saya tadi coba kemukakan pada saudara. Yang saya berharap sudah tahu cerita itu di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ya. You know that story ya. Sudah tahu cerita itu ya. Itu kan sebuah cerita yang sangat-sangat unik. Orang kusta yang cara ngomongnya gini, aduh, kalau kita tinggal di sini kita mati, lapar, masuk ke dalam kota mati juga. Satu-satunya cara kita pergi ke tempat musuh sana. Oh gitu? Oh iya. Kita pergi ke tempat musuh aja. Kita pergi ke sana. Ya kalau di sana yang ada makanan cuma di sana. Kita mau dapat makan atau enggak ya tinggal di situ aja. Ya kalau mereka mau bunuh kita ya matilah. Oh di sini kita mati, masuk ke kota Samaria juga mati.
Ini seperti memang desperate banget, gak bisa bikin apa-apa. Berjalanlah mereka ke situ. You know that story kan? Waktu mereka berjalan ke situ, Tuhan bikin perjalanan mereka seperti bunyi ribuan kuda, pasukan berkuda yang datang menyerang. Sampai lari tuh, Raja Aram dan pengikutnya lari pergi. Terpontang-panting lari, meninggalkan perkemahan mereka yang penuh makanan, penuh harta, penuh semuanya. Mereka berempat sampai ke situ. Begitu mereka sampai di situ, kemudian saya berpikir, kenapa ya mereka jalan? Alasannya boleh lain apa aja. Motivasinya mungkin masih gak jelas. Tapi Tuhan pakai mereka loh. Waktu mereka melangkah ke arah musuh, rupanya Tuhan lagi tunggu sebenarnya. Bangsa Israel menyerang musuhnya karena Tuhan pasti akan menyertai mereka. Jadi ini 4 orang kusta berjalan, itu bunyinya seperti derap bunyi langkah kuda yang ribuan. Sampai mereka pikir tentara ini Israel bergabung sama bangsa-bangsa lain yang lebih besar. Jadi mereka lari terbirit-birit. Tinggal 4 orang sampai ke situ, nggak ada orang sama sekali, kosong, makanan tersedia semuanya. Lihat, motivasi mereka masih jelek, ngambil buat diri sendiri. Tapi tiba-tiba out of nothing, 1 orang dari mereka berempat berkata ini, yang kita buat ini nggak patut. Masa kita makan sendiri sebentar di dalam, orang semua mati kelaparan. Yuk kita pergi beritahu ke dalam. Pertanyaannya, siapa yang mau percaya? Orang-orang kusta kasih tahu berita buat dia. Mereka dianggap najis, tidak boleh masuk kota, tidak boleh bilang apa-apa. Tapi waktu mereka datang dengan berita itu, Alkitab bilang orang tabrak pintu dan lari sampai menuju kepada kehidupan yang mereka dapatkan. 4 orang kusta jadi jawaban krisis bagi kota Samaria. Jadi kusta melambangkan kenajisan. Kusta melambangkan orang yang terbuang. Kusta melambangkan orang yang tidak dianggap. Kusta melambangkan penyakit yang ditolak. Banyak sekali masalahnya dengan orang yang sakit kusta ini. Tapi Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan satu kota, satu bangsa. Bayangkan. Menurut saya itu terobosan. Itu powerful. Itu nggak bisa dianggap remeh begitu aja, nggak bisa kita dengar kemudian langsung lepasan begitu aja. Enggak, saya nggak yakin bahwa itu. Tapi yang jadi kekuatannya adalah di situ, ketika Tuhan menaruh tangannya kepada orang yang menjadi jawaban. Nah, kita tidak bisa bilang apa-apa lagi. Orang tersebut menjadi jawaban. Dan 4 orang kusta ini menjadi jawaban. Kita nggak tahu ceritanya mengenai mereka. Kita juga lagi berpikir narasi apa yang coba dibangun di dalamnya. Tapi menurut saya narasinya simple. Tuhan dapat pakai siapa saja. Dalam kondisi paling buruk seperti apapun dalam kehidupan saudara, Tuhan masih tetap bisa memakai kehidupan kita. Itu menjadi jawaban terhadap krisis ini. Ya, mengapa kemudian saya mengatakan bahwa ini seperti saya memilih tema leadership. Karena leadership itu bukanlah cuma sekedar posisi atau jabatan, bukan? Leadership lebih kepada fungsi dari berfungsinya kehidupan kita untuk menjadi arti, untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi leadership itu sebenarnya kuncinya ada di situ. Bukan kemudian jadi pemimpin, penguasa, memerintah dan seterusnya. Oh ya, dalam konteks yang lebih luas bisa. Tapi dalam konteks yang saya katakan menjawab krisis ini, siapapun ada di situ. Siapapun bisa terbilang atau terhitung di dalamnya. Nah, kita perlu sekali untuk mengembangkan pemahaman ini lebih banyak. Supaya kita sekalian ketika krisis terjadi tidak sekedar berpangku tangan kemudian sekedar menyerah pada keadaan, tapi kita kemudian mulai terbuka untuk mengizinkan Tuhan dapat memakai kita dalam segala situasi kita, keadaan kita, latar belakang kita, konteks kehidupan kita. Tuhan dapat pakai kita. Nah,
Menurut saya itu powerful. Menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, saya pengen supaya kita kemudian merenungkan ini kembali tentang leadership ini. Bagaimana leadership ini menjadi jawaban yang luar biasa terhadap apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana leadership ini menjadi sesuatu yang kemudian dapat terimplementasi dalam kehidupan kita sekalian, yang kemudian dapat menolong orang lain untuk masuk lagi lebih dalam kehidupan mereka, supaya kemudian melewati krisis demi krisis ini kita didapatkan pemenang, dan kita bukan cuma sebagai pemenang, kita juga menjadi jawaban bagi krisis yang sedang berlangsung ini. Oh Bang John, semua contohnya di perjanjian lama, mana di perjanjian baru? Oh ya, di perjanjian baru Yesus waktu lihat orang dalam keadaan krisis. Waktu Yesus lihat orang banyak, masih ingat ya? Di kitab Matius pasalnya yang ke-9, kalau sudah baca di Alkitab, Matius pasalnya ke-9 ayat 35 dan seterusnya, ya ada krisis di situ. Krisisnya adalah Yesus melihat orang banyak lelah dan terlantar. Itu ditulis di Alkitab. Dan Yesus tentu sedang menunjukkan seperti kita memanifestasikan situasi yang ada sebagai sesuatu yang dapat kita lihat, kita baca, dan kita simpulkan, kita definisikan. Dalam konsep ini Yesus berkata begini, orang-orang ini dalam keadaan lapar, terlantar. Nah, apa yang mereka butuhkan? Mereka bukan cuma membutuhkan makanan, mereka bukan cuma membutuhkan hal-hal yang lain. Ya, kalau sudah baca di ayatnya yang ke-36 ditulis di Matius 9, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu. Kemudian makanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi yang Yesus minta dikirimkan adalah pekerja-pekerja, orang-orang untuk itu, untuk orang-orang yang sedang terlantar. Yesus melihat orang-orang yang terlantar ini dalam krisis ini sebagai tuaian untuk perlebaran kerajaan Allah. Dan jelas dia berpikir dengan sangat strategik banget. Waktu dia kata mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja. Jadi jawaban pada krisis tersebut adalah pekerja-pekerja, orang-orang, manusia yang dikirim kepada mereka. Sekali lagi, dalam sisi itu kita melihat lagi apa yang kita sebut dengan metode Tuhan, bahwa metode Tuhan dalam menghadapi krisis ini adalah tetap manusia. Dia tetap mengirimkan manusia. Nah, kita menyadari betul. Saya harus katakan ini pada saudara. Saya mempercayai gereja yang kuat itu punya 3 komponen utama. Yang pertama adalah fellowship. Fellowshipnya mesti kuat. Makanya kita hampir 2 minggu ya yang lalu sama minggu kemarin kita membahas banyak tentang komunitas. The power of community, the power of fellowship, the power of being united in Christ. Ada kuasa waktu kita dipersatukan di dalam Yesus, itu kuasanya dahsyat banget, sanggup melakukan banyak perkara. So it's powerful to have that. Kita sudah bahas fellowship. Tapi yang kedua di dalam gereja itu, gereja sebenarnya komponen kedua yang sangat penting itu adalah leadershipnya. Sebab pengertian gereja lokal itu adalah orang-orang percaya yang berkumpul bersama di sebuah tempat dan dipimpin atau didisiplin oleh seorang pemimpin. Nah, itu jelas. Nah, kata yang kedua itu adalah leadership.
Saya mempercayai bahwa kalau gereja ingin menjadi jawaban terhadap krisis-krisis yang berlaku, gereja perlu mempersiapkan orang-orang percaya untuk kemudian sungguh-sungguh dapat menjadi pemimpin-pemimpin. Sudah saatnya kita berpikir memimpin itu bukan hanya segelintir orang, tapi memimpin sebagai sebuah tim. Ya, bukan satu orang, apalagi satu orang. Harusnya sebagai tim. Harus ada leadership team. Saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa Tuhan gak cari super me, dia cari super team. Dia membangun super team. Dan dari awal Tuhan bekerja menjadikan manusia sebagai super team. Baiklah kita. Menjadikan mereka menurut gambar dan rupa kita. It's a team word. Ya, kita. Kata itu penting banget. Dan kita bisa lihat bahwa memang benar. Ya, waktu Tuhan menjawab masalah itu, dia jawab sebagai tim. Orang-orang. Sekelompok orang. Itu jelas. Ya. 4 orang kusta. Gak disebut namanya. Yesus berkata pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan disebut namanya. Tapi orang-orang. Sekelompok orang yang melakukannya. Nah, gereja harusnya adalah merupakan tempat di mana kita melahirkan pemimpin-pemimpin dengan kualitas kerajaan. Pemimpin-pemimpin dengan pemahaman kerajaan yang kuat. Untuk kemudian dapat memberi warna yang kuat di situ. Itu jelas kepemimpinan. Dan saudara bisa memimpin dalam segala lini kehidupan. Saudara tidak perlu berpikir jadi pemimpin kemudian hanya di sebuah tempat yang kemudian yang namanya politik, panggung politik maksudnya jadi pemimpin. Tidak, itu jelas. Saudara bisa jadi pemimpin di mana aja. Jadi pemimpin di art dan entertainment, jadi pemimpin di mana aja. Dunia pendidikan, dalam kemasyarakatan. Sebab kepemimpinan itu saudara mengeluarkan, ini dia ini. Metode Tuhan sebagai jawaban yang sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang. Jadi sebenarnya bahasa yang saya pakai adalah leadership itu seperti seni menjawab apa yang menjadi masalah manusia dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kita kemudian memanifestasikan Tuhan di situ. It's a powerful thing. Ya. Nah, dalam konteks yang kita lihat dengan jelas bahwa betul ya, gereja punya fellowship tapi gereja punya leadership. Ya. Berharap di depan kita akan bahas yang berikut bahwa gereja harus punya discipleship, discipleship ya. Sebuah kehidupan yang didisiplin untuk arah-arah yang jelas dalam perjalanan ini untuk mencapai tujuan ilahi. Nah, saya kira semua ini adalah pemahaman-pemahaman yang patut kita yang patut kita beri ruangan untuk ditelaah, direnungkan. Sebab betul, we are all created to lead. Kita semua diciptakan untuk memimpin, untuk memanifestasikan berita dari Tuhan, jawaban dari Tuhan untuk apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Jadi kalau orang tanya pada saya, di manakah jawaban terhadap krisis ini? Ya, saya bilang ada dalam diri saudara. Di dalam saudara ada hal yang luar biasa mengenai hal tersebut. Ya, nah saya tergoda sekali untuk membicarakan kualitas ini, kualitas itu dalam leadership, tapi rupanya Tuhan tidak membahas itu sebagai sesuatu yang sangat penting gitu. Ya, walaupun kita tahu itu adalah hal yang luar biasa. Misalnya, saya tadi sebelum acara ini saya ada dengan sekelompok connect kita ya, seperti cell groupnya kita gitu di sini, dengan sekelompok orang yang mereka punya perenungan ya waktu membahas tentang Filipi 2 ayat 19 sampai 24 yang kita baca. Aduh, mereka pemahamannya luar biasa. Misalnya mereka menemukan sebuah kebenaran begini. Jawaban doa kadang-kala datang dengan Tuhan mengutus orang buat kita. Itu kan wah, ya benar banget ya. Seperti jawaban dunia ini, Tuhan utus anaknya datang sebagai manusia untuk menyelesaikan sesuatu.
Itu kan semua adalah gambaran-gambaran, narasi-narasi yang dibangun di Alkitab. Bahwa sebenarnya jawaban dari banyak hal itu ada di dalam diri manusia yang berjumpa dengan Tuhannya, yang kemudian menemukan amanah kehidupan mereka, yang menjadikan arti di daerah di mana mereka berada. Ya kan? Itu Alkitab penuh dengan narasi-narasi yang seperti itu, yang kemudian jungkir balikan pemahaman dunia, gitu loh. Nah, saya kira saya cuma sampaikan ini aja dulu buat saudara. Sudah bicara 40 menit, udah lama banget sih seharusnya. So, but I think ini berharap bisa menjadi masukan buat kita sekalian. Minggu depan kita masih akan tetap membahas isu ini. Kita akan membahas leadership dalam konteks hope in crisis. Jadi sebenarnya kalau saudara berdoa gini, Tuhan kasih jawaban buat krisis ini. Harusnya Tuhan udah bilang, kamu jawabannya. Jawabannya ada di dalam kamu. Coba keluarkan itu. Ambil waktu untuk mendengarkan firman-Nya. Kemudian bergeraklah menjadi jawaban terhadap hal-hal yang sedang terjadi. Saya berdoa kita semua akan embrace kebenaran ini. Jangan lupa minggu depan kita masih akan membahas topik ini. Dan saya akan ditemani oleh mungkin 2 orang. 1 orang masih dihubungin supaya kita akan membahas topik leadership ini. Dan kemudian kita akan berbicara sebagai konteks leadership sebagai sebuah tim leadership yang kuat yang dapat menjadi jawaban. Kalau sudah tanya pada saya, apa yang ingin kamu kerjakan di kehidupanmu ini sekarang ini? Saya bilang saya ingin menyentuh orang-orang dari mereka masih sangat muda untuk menerima prinsip-prinsip kebenaran ini, bahwa they are all were born to lead. Anak-anak kecil umur 6 tahun harus tahu hal tersebut. Kita memang belum lihat lebih jelas, tapi mereka udah harus disentuh dengan hal tersebut. Kalau mereka udah dipersiapkan dari awal, sudah memberikan kepada mereka bahwa ada amanah dalam kehidupan ini, ada tanggung jawab dalam kehidupan ini yang perlu kita bawa untuk menyatakan kerajaan Allah. Karena sekali lagi, semua manusia diciptakan with the kingdom of God in mind. Semua manusia. Di pemikiran Tuhan waktu ciptaan manusia itu adalah kingdom. Manusia diciptakan dengan pemikiran itu untuk kemudian memimpin dan memberi jawaban bagi hal-hal yang ada di sekitarnya. So, saya harus berhenti sampai di sini. Kita akan ketemu minggu depan. So, take your time, renungkan. Kalau saudara memang perlu berdiskusikannya, kita mungkin minggu depan bisa juga berdiskusikannya. Kita bisa bertanya dan menjawab. Dan saya berharap bahwa saudara tidak berpikir lagi, kepemimpinan itu isu gender ya, udah nggak ada, tidak ada gender problem di situ. Tuhan memakai setiap kita untuk dapat menjadi alatnya, menjadi jawaban. Di Alkitab penuh dengan cerita-cerita yang seperti itu. So, terima kasih untuk saudara yang join bersama dengan saya. Saudara boleh tinggalkan tulisan saudara di komen-komen atau di bagian komen saudara, sampaikan. Kalau ada pertanyaan, please do so. Mungkin minggu depan kita bisa mendiskusikannya. Please give a comment. Saudara bisa kirim chat saudara kepada saya. Kemudian kita bisa mendiskusikannya minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita bisa ketemu di Hope in Crisis minggu depan. Masih dalam tema leadership. Tapi dalam konteks leadership adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjawab krisis yang sedang berlangsung. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.